Oke, salam sejahtera kepada semua dan selamat datang ke Cigu David Channel. Jadi pada hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan Google Meet untuk kita membuat online class ataupun ingin mengadakan online meeting bersama dan mengadakan sejawat kita. Sebelum itu kita kenal dulu apakah itu Google Hangout Meet ini, di mana ia satu aplikasi yang dibuat oleh Google untuk membantu kita berbincang ataupun bermesyuarat secara maya, tidak kira di mana kita berada dan juga tidak kira pada bila-bila masa saja. Jadi Google Meet ini adalah sangat berfaedah kepada kita. Ia sangat membantu kita sebagai guru untuk berbincang bersama dengan rekan sejawat kita, tidak kira pada bila-bila masa saja ya. Selain pada itu, Google Meet juga membantu kita untuk membuat kelas online kepada semua pelajar kita. So daripada Google Meet ini, guru dapat berinteraksi secara live dengan murid-murid kita. Jadi sebenarnya Google Meet ini adalah sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membantu kita sebagai seorang guru. Oke, so next kita akan tengok macam mana kita nak login ke dalam Google Meet inilah. Oke, pertama sekali kita akan buka browser Google Chrome ya. Kita akan buka Google Chrome. Oke. Dan perkara pertama yang harus kita buat ialah kita perlulah sign in. Oke, kita perlulah sign in. Oke. So saya sudah pun sign in ke dalam Google Chrome ini. Namun kalau kita nak membuat kelas online, online kelas, kita perlulah menggunakan email MOE kita ya. Sebenarnya kalau kita gunakan email pribadi maka ia agak kurang dari segi fungsinya. Tapi kalau kita menggunakan email MOE kita, maka ia lebih memudahkan kita sebagai guru untuk berinteraksi ataupun untuk merekod kelas online yang kita dah buat pada hari itu ya. Baik, so saya dah pun sign in ke dalam Google Chrome ini menggunakan ini adalah email pribadi saya. Jadi saya tidak boleh menggunakan email pribadi saya. Dari itu saya akan menggunakan email MOE saya ya. Baik, saya dah pun sign in. Oke. So sekarang ini kita akan search Google Meet. Oke, so kita type saja Google Meet di sini. Oke. Baik, oke. So paparan ini akan terlihat di monitor komputer kita melalui Google Chrome. Jadi kita akan klik saja Google Meet di sini ya. Kita akan klik Google Meet. Baik, so inilah paparan yang akan kita dapat lihat bila kita sudah menggunakan email daripada MOE ya. So setelah ini kita klik saja join or start meeting. Oke, jadi akan keluar kotak ini. Jadi kita akan tulis apa nama kelas ataupun meeting yang hendak kita buat. Sebagai contohnya saya mau membuat kursus PBL. Jadi saya akan tulis di sini kursus PBL ya. So klik saja continue. Maka ia akan membawa kita ke paparan Google Meet. Jadi inilah rupa bentuk Google Meet yang sebenarnya. Jadi lihat di sini sudah tertulis apakah perkara yang apakah nama kursus yang kita hadiri pada hari ini melalui Google Meet. So daripada ini kita masuk saja join now ya. Nah, apabila kita klik join now maka akan terpaparlah di sini nama kursus yang kita type tadi. Oke. Jadi kalau kita mau supaya kita copy address untuk link ini ya. So ini adalah link dalam link meeting dalam Google Meet yang kita create. Oke, so kita akan copy joining info saja ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam Telegram. Kita forwardkan ke Telegram ataupun WhatsApp rekan-rekan yang ingin kita menyertai meeting tersebut. Oke, ataupun kalau kita nak setengah orang saja maka kita boleh
pilih add people. Maknanya kita boleh pilih-pilih siapakah peserta kursus yang kita kehendaki. Right? Baik. So, dalam paparan ini terdapat beberapa function-function lah. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan function bagi microphone. So, kalau kita nak bercakap, kita boleh turn on microphone tersebut ya. Kita turn on begini. Kalau kita nak off kan, kita klik balik. Right? So, ini tak payah sentuh karena ini adalah leave call ya. Maknanya kalau kita sentuh saja, kita akan keluar daripada Google Meet. Right? So, ini merupakan paparan bagi kamera. Oke, kalau kita nak ingin supaya wajah kita terpampang dalam Google Meet, maka kita akan biarkan seperti ini. Tapi kalau kita tidak mau wajah kita terpampang dilihat, maka kita boleh klik ya. Nah, ini yang akan terjadi. Maknanya paras wajah kita tidak akan kelihatan pada peserta-peserta meeting yang lain. Alright? Oke. Baik, untuk bahagian ini turn on caption ini tak perlu kita buat karena tidak ada apa-apa yang ada di sini. Cuma ini kalau kita nak membuat, kalau kita mau membuat presentation, maka kita akan menggunakan tang inilah. Oke, kita tekan dan kita tekan your entire screen ataupun window pun boleh. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita dapati share ini tidak boleh ditekan karena dia tak aktif. Oke, jadi kalau kita ingin mengaktifkan button share ini, maka kita akan klik sekali di sini. Oke, barulah dia akan aktif. So, kita boleh tekan share. So, bila kita tekan, maka kita bolehlah memulakan presentation kita. Oke, so saya sarankan di sini supaya bahan presentation kita itu haruslah dibuka terlebih dahulu melalui window lah, supaya kita tinggal klik saja lagi, kemudian kita akan buat presentation melalui Google Meet. Oke, dan selepas kita selesai, setelah kita selesai buat presentation, maka kita boleh klik stop presenting. Oke, stop presenting ataupun stop sharing tadi ya. Baik, oke, rekan-rekan sekalian, kalau kita nak membuat menghantar message, oke, kita boleh tekan klik, kita boleh klik bahagiannya chat. So di sini kita boleh type apa-apa saja, contohnya pelajar lah, serta meeting ini boleh membuat pertanyaan, contohnya apakah maksud fotosintesis contohnya. Oke. So dia boleh tulis di sini dan tekan bahagian ini ya, maka dia terpampang. Jadi daripada chat ini, maka admin ataupun setiausaha boleh take note tentang persoalan-persoalan yang timbul daripada pembelajaran kita ataupun meeting kita tadi ya. Oke, so inilah kegunaan chat. Kalau kita ingin mengetahui peserta-peserta mesyuarat ataupun kelas kita, maka kita boleh klik bagian people ini. So, di sini akan terpampang berapa orang, siapa-siapa yang akan mengikuti, siapa-siapa yang telah mengikuti meeting tersebut. Oke. Baik, kalau kita perhatikan di bahagian tepi ini di bawah ya, kita klik di sini. Ini adalah record meeting. Baik, kalau kita nak merecord meeting, contoh, kita mestilah klik record meeting. Oke, tapi record meeting ini hanya ada pada admin sahaja ya, serta peserta yang lain tidak ada. Terusnya kita pergi kepada change layout.
Oke, so ini change layout ini adalah bergantung kepada keinginan kita. Kalau kita nak sidebar paparan di sini maksudnya, maka kita boleh tukar sidebar lah. Oke. Kalau kita nak paparan dia dalam keadaan tiles, kita boleh tukar. Oke. Ataupun kalau kita nak spotlight hanya kita saja, keseluruhan screen ini, maka kita gunakan spotlight. Oke. Oke, so untuk yang terakhir sekali, kalau kita nak leave daripada Google Meet, maka butang yang kita perlu tekan ialah tekan saja bahagian ini. Oke, leave all. Oke. Jadi katakanlah kalau pada pertengahan masa mesyuarat kita terleft, maka kita boleh rejoin semula dengan tekan ini saja ya. Kita boleh rejoin semula. Oke, dengan tekan bahagian rejoin saja. Oke, jadi kita boleh join semula ya, tekan button join semula. Oke guys, jadi saya rasa sampai di sini saja. Semoga penerangan ini dapat membantu rekan-rekan dan saya untuk terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat dan untuk kita gunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita sebagai guru. Baik, kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat maju jaya.